Halo Sobat Milenial, kenalin gua Todo. Gua Tasya. Welcome back to Serius Amat Podcast. Yo, Tasya. Halo. Apa kabar nih? Puji Tuhan, kabar baik. Lo sendiri gimana, bro? Baik. By the way, lagi sibuk apa nih? Kesibukan gue ya kayak mahasiswa pada umumnya aja. Kalau nggak kuliah, ya nugas. Lo tau lah, kalau kuliah pandemi gini, pasti ya bawaannya pengen buka sosmed terus. Ya wajar lah, namanya juga kuliah online. Iya sih. Ngomong-ngomong tentang sosmed ya, menurut lu sosmed itu toksik nggak sih? Toksiknya? Ya lo tau lah, di umur kita yang segini tuh udah memasuki fase quarter life crisis. Mungkin kayak sosmed itu bawa pengaruh buruk buat lo? To be honest, gue suka banget ngebandingin diri gue sendiri sama orang lain. Ngebandingin diri lo sama orang lain? Misalnya nih, kalau gue lagi scroll TikTok, gue lihat konten yang isinya tuh apresiasi diri. Let's say mau dia udah deh, yang semua orang tahu ya, kalau dia itu multi talent, udah pinter, jago nyanyi, jago acting, jago semuanya deh pokoknya. Gak usah muluk-muluk, kayak lihat orang bisa kuliah sambil kerja aja udah wah banget kan. Terus manfaatnya buat lo apa? Gak ada sih, tapi menurut lo ini tuh wajar gak? Wajar lah, justru ya ini tuh menurut gua kayak culture zaman dulu gitu. Maksudnya? Ya lo tau lah, pasti dulu nih sebelum adanya sosmed pun kita sering dibanding-bandingkan. Contohnya sama teman sekolah kayak, lihat tuh si Tasya udah pinter, rajin lagi, gak kayak kamu, bandel, main terus bla 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 bla. Ya, berarti bisa dibilang kalau dulu dibanding-bandingin sama orang lain, sekarang malah ngebandingin diri sendiri. Ya nggak heran, karena ya kita sebagai makhluk sosial butuh yang namanya validasi juga kan. Lo pasti selalu pengen nampilin diri lo versi terbaik, mulai dari pendidikan, finansial, bahkan fisik sekalipun. Apalagi dengan adanya sosmed kan. Ini tuh ujung-ujungnya jadi panjat sosial nggak sih? Exactly, salah satunya itu kayak yang selalu berlomba-lomba untuk terlihat lebih keren. Tapi ini jatuhnya tuh terlalu maksain nggak sih? Ya betul, salah satunya itu show off. Lo pasti punyalah temen yang kayak selalu posting barang-barang branded, makan di restoran mewah, terus story-nya liburan terus, dan segala macamnya deh. Iya sih, balik lagi ke validasi kan, selalu ingin terlihat keren. Bener banget, dan lo harus siap kalau diri lo gak akan pernah yang namanya puas. Wajar dong, toh emang sifat manusia gak akan pernah puas. Ya lo tahu kan, di atas langit masih ada langit. Rasa puas itu gak akan ada habisnya, ujung-ujungnya malah jealous. Terus potensi diri lo bakal terabaikan. Ini tuh sama kayak mental block gak sih? Hah? Mental block? Iya, jadi mental block itu kondisi yang membuat seseorang kehilangan rasa percaya dirinya, yang menghambat segala aktivitasnya, yang ujung-ujungnya ngerugiin diri sendiri. Oh iya. Berarti nih bisa dibilang lebih fokus ke pencapaian orang lain dibanding potensi diri sendiri. Oh iya, menurut lu selain mental block, panjat sosial, atau yang udah kita bahas tadi, ada lagi nggak sih dampak bandingin diri sendiri? Ada. Contohnya nih, kayak suka mengeluh, jarang ngerasa bahagia, menyiksa diri sendiri, mempersempit pola pikir, merasa kurang diakui, insecure berlebih, menimbulkan rasa cemas. Sebenarnya banyak sih. Cuman yang menurut gue paling parah itu menyebabkan yang namanya gangguan mental. Banyak juga ternyata ya. By the way, lu sendiri pernah ngalamin hal kayak gini gak sih? Aduh, pernah lagi. Kayak gimana? Kalau gue lebih ke arah berawal dari insecure sih. Hah? Asli? Lu insecure? Apa yang harus lu insecurein? Banyak banget. Hampir sama kayak lu sih, ngebandingin diri juga. Cuma kayak gue sering banget nih bilang ke diri gue sendiri kayak, gila ya ini orang masih umur segini udah punya bisnis yang omsetnya gede banget. Atau kayak, kok bisa ya kuliah di luar negeri udah gitu cum laude lagi. Bahkan kayak gue mau upload story nih lagi main gitar aja gitu, selalu gak berani dengan alasan, ya ampun masih banyak yang lebih jago, kok gue yang biasa aja so-soan upload story sih. Ya emang sih, salah satu utama penyebab bandingin diri sendiri itu dari insecure kan? Yap, that's why gue mencoba menghindari sosmed saat itu. Kayak TikTok sama LinkedIn yang toksik menurut gue. Lah, terus sekarang gimana? Puji Tuhan banget, gue udah sadar itu semua mempersulit diri gue sendiri. And then ya gue perlahan mulai berubah aja. Berubahnya? Sekarang gue udah gak yang insecure lagi, gak yang ngebanding-bandingin diri gue lagi. Kok bisa? Gimana caranya? Ya gue lebih ke arah bersyukur sih. Dan yakin juga setiap orang itu punya jalan dan waktunya masing-masing. Kadang gue juga perlu yang namanya self-talk.
Kayak gue renungin semua kelebihan gue di mana, kekurangan gue di mana. Setelah itu ya tinggal gue perbaiki dan gue tingkatin lagi aja. Dan kalau emang perlu nonaktif sosmed, ya lakuin aja sih. Yang penting ingat, itu semua untuk kebaikan diri sendiri, bukan orang lain. Gokil, keren juga loh. Tepuk tangan dulu dong. Asik. By the way, gue juga jadi mau cerita nih pengalaman temen deket gue. Boleh. Apa tuh? Jadi dia pernah cerita kan kalau dia tuh pengen banget punya banyak teman, tapi dia emang orangnya insecurean, suka banget kebandingin dirinya, kayak selalu merasa kurang untuk berteman sama orang lain. Nah mungkin karena lingkup pertemanannya cakep-cakep atau penampilannya fashionable, ini kan jatuhnya ngerugin diri sendiri, padahal lingkup pertemanannya ya welcome-welcome aja. Terus lu bilang apa ke dia? Gue bilang kayak, lain kali jangan terlalu fokus sama perbedaannya, tapi sesekali lihat dulu deh persamaannya. Ya misalnya kayak lo bisa nyanyi, dia juga bisa, atau mungkin punya kesamaan sama-sama suka K-pop. Oh iya. Balik lagi kan, jadi satu frekuensi. Toh juga ngobrolnya pasti masuk. Nah, perbedaan situasi yang kita persepsiin ini dapat ngedorong kita jadi termotivasi. Munculnya pemikiran kayak, ternyata kita gak jauh beda ya. Gua dan lo punya kesamaan. Lo bisa, gue juga harus bisa. Seperti itu. Bener banget sih. Wah, pembahasannya makin seru gini ya. Aduh iya lagi. Satu lagi deh, gimana? Boleh. Ini yang menurut gue juga gak masuk akal ya. Lo tahu gak sih ada yang namanya downward social comparison? Apa tuh? Jadi ini tuh kayak ngebandingkan diri sendiri dengan orang yang posisinya lebih buruk dibandingkan dengan kita. Hah? Emang ada ya? Ada. Biasanya terjadi ketika seseorang membandingkan kemampuannya, cara pandangnya, maupun sifatnya lebih baik dibandingkan orang lain. Ini tuh jatuhnya kayak menyombongkan kemampuan diri sendiri ke orang lain gak sih? Atau bisa juga ngerendahin orang lain? Nah, bener banget. Mungkin biar lebih gampang gue kasih contoh kali ya. Boleh. Jadi misalkan nih, lo ada di suatu organisasi yang dimana lo dapet tugas editing tuh. Nah, kebetulan lo satu tim sama orang yang bisa dibilang kurang mahir lah. Terus lo lihat dia soal edit-mengedit tuh udah lama, tapi hasilnya tuh biasa-biasa aja. Sampai akhirnya lo bilang kayak gini, ya elah, hasil editan lo gini doang. Udah makan waktu banyak, gak menarik pula. Gua aja gak butuh waktu lama buat ngedit kayak gini. Kacau sih. Sangat memungkinkan dia nanggapinnya berlebihan gak sih? Setuju banget. Pasti muncul tekanan mental kayak khawatir berlebihan, gak pede lagi sama apa yang dia kerjain, dan ujung-ujungnya bakal stuck di situ aja. Nah, jadi teman-teman, fenomena perbandingan sosial atau yang dikenal social comparison itu kerap kali terjadi dan semakin bertambah akibat adanya digitalisasi. Sosmed merupakan faktor terbesar seseorang membandingkan dirinya. Dengan adanya sosmed dapat mengubah perilaku seseorang dalam mengevaluasi dirinya, namun ke arah yang negatif. Hal ini umumnya sering terjadi pada usia quarter life atau paruh baya. Tentunya dapat menyebabkan yang namanya quarter life crisis. Akan tetapi, hal tersebut bisa dicegah dengan cara menjadikannya motivasi untuk bergerak lebih baik lagi. Jika telah diniatkan sebagai sarana yang positif, maka ia akan membawa dampak positif. Sebaliknya, apabila ia diniatkan sebagai sarana negatif, maka akan memberikan dampak negatif. Maka dari itu, seharusnya kita menggunakan sosmed dengan bijak. Kita harus bisa manfaatkan dengan baik. Kita juga harus bisa mengatur waktu kita saat menggunakannya. Kayak ikuti kegiatan yang sifatnya produktif seperti lomba, membuat konten, seminar, dan lain sebagainya. Serta kita juga bisa melakukan sosialisasi yang positif. Ingat kata Bill Gates, jangan membandingkan diri Anda dengan siapapun di dunia ini. Jika Anda melakukannya, Anda menghina diri Anda sendiri. Sekian dari kami. Sebelum itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia Unpar atas terselenggaranya acara It's Quarter Life But Okay ini. Banyak harapan kami melalui podcast ini agar teman-teman lebih bijak lagi dalam bersosial media. Dan tentunya mengajak teman-teman juga untuk terus berpikir positif. It's Quarter Life But Okay. Gua Todo. Dan gua Tasya. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you!